warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق عن ذنبه ما يصيبه. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut rasanya kita bersyukur karena di penghujung Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita semua berharap mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan, selesai tarbiyah di bulan Ramadan ini, mendapatkan ijazah dari Allah, memperoleh gelar Al-Muttaqun, dan kita semua berharap semoga ada banyak bertaburan berkah yang kita dapatkan selama tarbiyah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita bersama dengan beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama para nabi, para alim ulama, orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita fokus untuk membersihkan diri kita, perbanyak beristighfar kepada Allah, karena kita tidak tahu apakah amalan-amalan kita ini diterima atau tidak. Itulah kenapa ucapan yang paling masyhur yang diucapkan setelah Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim shiyamana wa shiyamakum. Artinya kita berharap semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, puasa kami, dan puasa kalian. Ya. Sebenarnya tidak dipersalahkan juga orang yang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena itu ada juga dasar hukumnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ini berhubungan dengan hablum minallah. Tetapi mohon maaf lahir dan batin ini ada kaitannya hubungan kita kepada sesama manusia. Artinya apa? Dua yang mesti terjaga setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, yakni bagaimana hubungan kepada Allah secara vertikal tetap terjalin dengan baik, lalu hubungan kita kepada sesama manusia juga terjalin dengan baik. Karena bagaimana mungkin ibadah kita bisa diterima kalau ada salah satu hubungan ini yang retak. Salat bagus, ibadah bagus, bacaan Quran bagus, rutin, zikir pagi petang rutin, tetapi banyak bencita. Urusan kita kepada Allah sebenarnya mudah,
kita punya dosa, segera meminta ampun kepada Allah. Allah itu beda dengan manusia. Kalau Allah tidak pernah berkata-kata kasar terhadap pelaku dosa. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran Allah itu menghardik pelaku dosa. Justru yang melampaui batas Allah panggil dengan panggilan mesra. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Asraf itu taliwa-liwa. Jadi kalau dzunub, dosa yang mungkin masih agak ringan, tapi kalau asraf itu terlampau taliwa-liwa mentumi. Itu orang yang bikin dosa sudah kelewatan batas, Allah masih panggil dengan panggilan mesra. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, yang melampaui batas. Asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa untuk minta ampun kepada Allah. Kenapa? Dosa itu Bapak Ibu, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu seperti segelas racun. Kita sadar atau tidak bahwa yang di dalam gelas ini racun, ditahu atau tidak, kalau diminum itu akan berefek pada tubuh kita. Itu dosa seperti itu. Ayat yang saya bacakan tadi ini surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Asbab turunnya ayat ini ketika umatnya Nabi Nuh banyak melakukan pelanggaran agama sehingga tidak diturunkan hujan. Ya. Karena dosa yang dilakukan umatnya Nabi Nuh, akhirnya tidak turun hujan. Mengeluh mereka, kenapa kita ini kekeringan, kenapa bisa kering begini, aduh bagaimana caranya? Turunlah ayat ini sebagai peringatan, seakan-akan Allah menyampaikan begini, istaghfiru rabbakum, Nuh, sampaikan kepada umatmu yang banyak melanggar agama, kalau mau turun hujan suruh minta ampun kepada saya. Apa janji positifnya Allah? Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau saya sudah ampuni dosa-dosanya, saya janji saya akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidakum bi amwalin wa banin. Saya akan berikan harta, rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Itulah para guru-guru kami pernah mengijazahkan kepada kami bahwa, saya ingat sekali pesanan Reguruta, kalau mau urusannya lancar nak, mau urusannya mulus, apapun yang dikerjakan selalu mulus, tidak ada hambatan, dawamkan istighfar. Dan ini pernah saya amalkan, seringkali saya amalkan. Agak mulus, tidak ada kayak kendala. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu penyebab yang dapat menghalangi orang dari berbagai macam kebaikan, yang menyusahkan hidup, yang menyusahkan rezeki, yang membuat hati tidak tenang, itu adalah dosa. Innar rajula la yuhramur rizqa an dzambihi ma yusibu. Sesungguhnya manusia akan terhalangi dari berbagai macam rezeki disebabkan karena dosa. Rezeki bukan cuma uang. Rezeki itu bukan cuma uang. Ya, mungkin saja ada orang yang banyak uangnya tetapi rezeki yang lain lagi yang dipersulit oleh Allah. Mungkin saja kesehatannya terganggu, ketenangan jiwanya tidak maksimal, mungkin jiwanya tidak tenang. Kenapa? Itu semua efek dari perbuatan dosa. Makanya di akhir Ramadan ini bersihkan memang diri kita, bersihkan jiwa kita. Karena kita mau keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang keluar dari perut sang ibu, putih, bersih, tidak ada noda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut ayat tadi. Apalagi yang dijanjikan Allah bagi orang yang memperbanyak istighfar? Yang pertama tadi, Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa hujan yang turun itu bisa bukan cuma air, tetesan air yang turun, tetapi bisa juga berupa rezeki, pammaseh. Orang Bugis mengatakan pammaseh,
yang tidak pernah putus, tidak tahu datangnya dari mana. Yang kedua, wa yumdidakum bi amwal, Allah akan cukupkan rezekinya, berikan banyak harta, harta dalam bentuk apapun, bukan cuma berupa materi, tapi semua yang berhubungan dengan harta. Wa banin, Allah juga berikan banyak anak keturunan. Itulah pernah ada orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri konsultasi. Nah, ini orang punya masalah berbeda. 3 orang yang datang, masing-masing beda masalahnya, tapi satu aja solusinya. Orang pertama datang, Assalamualaikum ya Syekh. Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, Waalaikumsalam. Apa masalahmu? Orang ini menjawab, Tuan Guru, saya ini pekerja keras, siang malam saya bekerja banting tulang, kerja, tinggalkan rumah dari pagi sampai malam. Tapi kenapa begini-begini terus di ekonomiku, tidak ada perkembangan? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? 1, pulang ke rumahmu, perbanyak istighfar. Yang kedua, hari kedua, datang lagi orang yang menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri dengan masalah yang berbeda. Apa kata orang ini? Tuan Guru, saya juga punya masalah dalam hidup saya. Apa masalahmu? Saya bertahun-tahun menikah. Tolong amankan dulu Bu, supaya ya. Imam Hasan Al-Basri apa istilahnya? Bertanya, apa masalahmu? Orang ini menjawab, saya sudah bertahun-tahun menikah, belum diberikan keturunan oleh Allah. Padahal kami sudah berusaha. Tapi sudah berapa tahun menikah? 11 tahun. Belum punya anak, belum. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Pulang, perbanyak istighfar. Orang yang ketiga datang menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri, beda masalahnya dengan orang yang 2 tadi. Apa masalahnya? Diberikan penyakit oleh Allah selama berpuluh-puluh tahun belum sembuh, padahal sudah ikhtiar. Apa jawabannya Imam Hasan Al-Basri? Pulang ke rumahmu, perbanyak istighfar. Begitu orang ini pulang, bertanya muridnya, salah seorang muridnya Imam Hasan Al-Basri, wahai guru, 3 orang datang menghadapkan masalahnya, kenapa cuma 1 solusinya? Yang tadinya orang belum punya anak, belum punya keturunan, kenapa cuma istighfar? Yang kedua yang sudah berusaha kerja banting tulang, kenapa cuma istighfar? Yang ketiga yang sakit, kenapa istighfar? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Mereka itu sudah berusaha, sudah ikhtiar. Berarti kalau sudah berikhtiar, nah tidak ada solusinya, berarti ada yang mengganjal di situ. Mungkin ada dosa yang pernah dia lakukan, dosa itulah yang perlu dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa itu bukan cuma berpengaruh pada kehidupan dunia, Pak. Itu ulama-ulama dulu sendalnya saja putus langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kendaraan mogok di jalan, astagfirullahaladzim. Tahun lalu saya ceramah subuh di sini. Begitu saya mau berangkat, ban mobil saya bocor di Hertasning. Wah, langsung saya istighfar cepat, astagfirullahaladzim. Barangkali ada dosa yang pernah saya lakukan, tapi kadang kita tidak sadar, kita tidak peka dengan dosa. Kadang kita ini sibuk menghitung pahala. Wah, sudah banyak tahajudku, alhamdulillah, bolak-balik tanah suci. Tapi kadang orang lupa menghitung dosanya. Maka kadang kita ditegur oleh Allah dengan berbagai macam persoalan. Mungkin saja tunggangan kita bermasalah, keluarga mungkin tidak senang. Ya, itu semua efek perbuatan dosa. Bahkan bukan cuma dunia, tapi mengganggu aktivitas ibadah. Coba lihat, kalau ada orang sering terlambat bangun sholat subuh, biasa mungkin kita aktifkan itu alarm, besarnya setelannya itu alarm, tapi terlambat juga sholat subuh. Kenapa? Jangan salahkan alarmnya. Jangan salahkan, wah ini alarm kayaknya kecil bunyinya. Bukan alarmnya yang salah. Mesti kita cross check diri kita, barangkali ada dosa yang pernah kita lakukan, sementara kita tidak pernah membersihkan dosa itu. Datang orang menghadap kepada Imam Ali karramallahu wajhah, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, khurrimtu min qiyamil lail. Saya ini selalu terhalangi bangun tahajud. Kenapa bisa?
Padahal bateku tomo itu berusaha bagaimana cara aku bangun salat tahajud, kok bisa selalu terhalang. Apa jawaban Imam Ali karramallahu wajhah? Innaka rajulun qayyadatka dhunubuk. Sesungguhnya yang membuat engkau terhalang bangun tengah malam untuk salat adalah kau diikat oleh dosa-dosa. Silahkan cross check diri kita masing-masing. Terakhir sekali, ini masalah hablum minallah. Yang kedua, bagaimana caranya menjalin hubungan kepada sesama manusia tetap terjalin dengan baik. Kenapa Pak, Ibu? Ini dunia media sosial semakin marak, semakin mudah orang bergosip, semakin mudah orang menyebar fitnah. Ya, kadang ini saya lihat beritanya Pak Menteri Agama di fitnah. Saya bilang ini orang betul-betul yang fitnah perempuan lagi. Saya bilang betul, untung orangnya Menteri Agama ini sabar. Difitnah melakukan ini. Nah ini sekarang Pak terlalu mudah aibnya orang digunjing, ditampakkan. Nah ini juga Pak Ridwan Kamil sudah mulai tidak bisa lagi disembunyikan karena sudah muncul di media sosial mengenai perselingkuhan apa. Kenapa itu mau diurusi semua? Ya belum tentu diri kita baik. Bayangkan 3 level yang perlu dihindari di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah prasangka-prasangka buruk. 1. Setelah prasangka buruk, wala tajassasu. Apa tajassasu? Mengkorek-korek. Di mana tinggal itu? Siapa namanya itu? Kenapa bisa naik mobil? Kenapa bisa? Itu namanya tajassasu. Itu tajassus, mengkorek-korek urusan orang. Kepo. Kalau bahasa kekile kepo. Mau semua tahu urusannya orang. Setelah terjadi itu, wala yaktab ba'dukum ba'da. Mulailah muncul yang namanya dunia gosip, disumbar aibnya orang, disebar fitnah dan sebagainya. Inilah yang mungkin saya sampaikan. Sekali lagi sebagai kesimpulan, perbaiki hati kita, bersihkan jiwa kita. Mungkin ada kekeliruan, ada dosa-dosa kecil, jangan anggap enteng dosa yang kecil itu. Karena kalau dosa kecil itu bertumpuk-tumpuk, itu akan menjadi dosa yang besar. Kalau ini tidak dibersihkan, maka akan berpengaruh pada diri kita. Dan kemudian perbaiki, jalin kembali keakraban pada sesama manusia. Kalau ada salah, tidak usah malu minta maaf. Kalau sudah makin minta maaf sama orang dan tidak mungkin maafkan, urusannya mami itu sama Allah. Bagaimana caranya kita berupaya mengambil hatinya orang? Begitu memang kalau pernah bersalah sama orang. Yang penting yang minta maaf itu tidak usah disebut kesalahan tak. Minta maaf Kak, dulu pernah Kak tidur sama suamimu. Oh jangan disampaikan begitu. Bahaya itu. Bukan mengurangi masalah, menambah masalah. Kata ulama, kalau mau minta maaf yang tidak usah disebut kesalahan tak. Minta maaf Kak, siapa tahu ada salahku. Minta maaf Kak. Kalau bertanya apa salahmu, tidak usah kita tahu. Pokoknya kalau ada salahku minta maaf. Sudah, yang penting terjalin hubungan dengan baik. Baik, inilah mungkin sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.